yang kami hormati para narasumber beserta rekan-rekan wartawan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari Jumat ini, yaitu pada acara open discussion yang seperti teman-teman ketahui acara bulanan kita. Pada hari ini kita akan membahas mengenai seputar kesehatan yang terkait dengan puasa. Jadi ada manfaat puasa untuk kesehatan, ada mungkin nanti tips-tips ya dari dokter-dokter agar puasa tetap sehat dan bugar, baik untuk dewasa maupun untuk anak-anak. Telah hadir di depan kita semua ada Dr. Miftahur Rahman, spesialis penyakit dalam, ada juga Dr. Kartika, spesialis kulit dan kelamin, ada juga Dr. Firanita, spesialis anak, dan ada Bapak Ides, ahli gizi RSAS. Untuk mengawali perjumpaan kita, kami persilakan mungkin ke Dr. Miftah dulu ya, untuk menyampaikan materinya. Nanti akan secara langsung disampaikan dulu materi intinya, kemudian akan ada tanya jawab. Kepada Dr. Miftah kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini seperti biasa Taiki, menjelang bulan puasa kita akan coba berdiskusi tentang manfaat puasa ini. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bahwa bulan puasa ini kalau di bidang saya untuk penyakit dalam, bahwa sebagai latar belakang mungkin selama 11 bulan kita makan tanpa kontrol, mungkin ya, makan tanpa tidak tertib. Nah, masuk bulan puasa ini dari sisi penyakit dalam kita secara tanda kutip ditertibkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana mematuhi jadwal-jadwal yang sesungguhnya atau yang tepat, agar intinya kedepannya bagaimana metabolisme di tubuh kita ini kembali normal atau berlebihan. Jadi mungkin selama 11 bulan ini kita menumpuk beban metabolisme dalam kelebihan kolesterol, lemak, asam urat, kemudian berat badan yang lebih. Nah, di dalam 1 bulan ini kita dilatih lagi bagaimana kita bisa menormalkan lagi metabolisme tersebut, sehingga harapannya parameter tersebut tadi seperti kolesterol, gula darah, asam urat, lemak, dan berat badan bisa kembali diharapkan menjadi normal. Karena kita ketahui dengan kelebihan beban metabolisme itu akan menyebabkan penyakit. Beberapa penyakit yang bisa timbul karena beban metabolisme yang berat adalah salah satunya diabetes mellitus. Inilah sesuatu hal yang saat ini di Indonesia prevalensinya semakin meningkat, jumlahnya semakin banyak. Mudah-mudahan harapannya dengan bulan puasa ini kita diingatkan lagi bagaimana kita melakukan jadwal makan yang lebih teratur, jumlahnya, jenisnya juga lebih teratur. Dan harapannya yaitu bulan puasa ini jangan sampai waktu buka puasa itu malah jadi balas dendam, makannya jadi banyak. Justru harapan mengembalikan metabolisme itu tidak akan tercapai jika pada saat buka puasa atau makannya di luar jadwal jumlah dan jenis yang seharusnya. Mungkin nanti Bapak Ides yang akan lebih membahas. Mungkin dari saya sebagai pembukaan adalah itu. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana bulan puasa ini metabolisme tubuh kita diharapkan bisa kembali menjadi ideal atau normal. Mungkin pembukaan dari saya itu dulu. Dilanjutkan Dr. Kartika, silakan. Terima kasih. Selamat pagi, menjelang siang teman-teman semua. Saya Dr. Kartika dari Departemen Kulit dan Kelamin. Jadi intinya mungkin nanti menjelang bulan Ramadan, nanti menjelang bulan puasa, mari kita menjaga kesehatan kulit, ya, kecantikan dengan justru seperti tadi dikatakan Dr. Miftah, betul sekali, kita sebetulnya akan memulai suatu
pola hidup yang lebih teratur harusnya gitu ya pada bulan Ramadan, karena nanti ada waktu yang tepat untuk sahur, ada waktu untuk berbuka, ternyata tidak seperti yang ditakutkan ya. Jadi misalnya takut kulit akan keringkah gitu, atau kan kulit akan menjadi kusam kah di bulan puasa. Seharusnya tidak ya. Jadi kita berharap justru dengan menjelang bulan Ramadan ini kita makan lebih baik ya, makanan-makanan yang tadinya kita jajan sembarang tempat barangkali ya, kemudian makanan-makanan yang kurang baik untuk kulit bisa dikurangin justru ya di bulan Ramadan ini. Jadi hanya titipannya memang di bulan Ramadan ini jangan lupa tetap 8 gelas per hari minimal air putih. Jadi sugestinya biasanya kalau kita memang merasa sangat kekeringan atau dehidrasi, kulit juga menjadi lebih kering. Tetapi bila kita memang bisa tetap mengkonsumsi air minum minimal tetap 8 gelas sehari, kemudian memang perlu juga memang kita ada tambahan, jadi perawatan kulit wajah yang baik, pelembab, tabir surya juga ya, apalagi misalnya kita kan di antara dua ya, musim panas atau musim hujan antara itu ya. Jadi kalau misalnya merasa biasanya kalau masuk bulan puasa, entah kenapa kalau orang Sunda bilang palu pasti berkaitan dengan musim kemarau ya, gitu. Jadi memang kulit terasa lebih kering. Saya harapkan saya bisa memberikan informasi, mengedukasi masyarakat untuk menggunakan tabir surya supaya kulit kita ya kelembapannya tetap terjaga. Untuk makanan memang spesifik ya untuk masing-masing penyakit, seperti tadi kalau Dokter Miftah kaitannya dengan penyakit dalam, dengan penyakit gula, memang kita harus mengurangi makanan-makanan yang dengan kadar gula tinggi. Di bulan puasa ini kan banyak sekali godaannya, terutama saat berbuka. Ternyata untuk penyakit kulit pun makanan yang indeks glikemiknya tinggi itu diketahui dari literatur terbaru bahwa justru itulah yang bisa mencetuskan berbagai macam penyakit kulit gitu, dengan kadar gula yang tinggi, yang kurang baik untuk kesehatan secara umum. Itu saja tambahannya. Nanti kita akan tanya jawab untuk lebih interaktif ya. Silakan Dokter. Terima kasih Dok. Perkenalkan, nama saya dengan Dr. Firamita. Saya dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Selamat pagi, menjelang siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dari Departemen Anak mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya usia berapa sih anak-anak itu boleh belajar puasa? Jadi sebenarnya untuk berpuasa, untuk ritual berpuasa sendiri, biasanya kita kan sebenarnya ada dua targetnya. Memperkenalkan bahwa itu merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, sehingga sebenarnya memperkenalkan bahwa ini suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim. Kemudian bagaimana caranya mulainya berpuasa. Berpuasa itu biasanya kita kenalkan usia 4 tahun tentang ritualnya berpuasa. Kemudian ritual sholat tarawihnya dan sebagainya, mengaji dan sebagainya, ritual sahur, ritual berbuka puasa. Tapi biasanya kita baru memperbolehkan atau sebenarnya berpuasa setengah hari itu usia 5-6 tahun. Setelah itu perlahan-lahan kita boleh naikkan jamnya, jam berpuasanya sampai anak tersebut kuat. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, untuk anak memang tidak kita paksakan. Apabila misalnya baru 4 jam, anak usia 5 tahun, 4 jam dia sudah merasa haus, boleh berbuka, kemudian kita lanjutkan lagi berpuasanya. Jadi kita tidak paksakan, sambil kita juga memberikan pengertian mengenai berpuasa dan juga ritual-ritual yang biasanya kita lakukan. Ajaklah anak tersebut sahur bersama, ajaklah anak tersebut juga berbuka. Kemudian untuk asupan nutrisinya, yang terpenting ialah memberikan asupan nutrisi yang seimbang, baik pada saat sahur dan juga pada saat berbuka. Kemudian kita juga sangat sarankan ciptakan lingkungan yang sangat menyenangkan pada saat sahur dan berbuka, sehingga anak tersebut juga senang gitu kalau kita ajak sahur, dan semangat kalau kita ajak sahur dan kemudian berpuasa. Kemudian betul tadi seperti Dokter Kartika, cairan. Kadang-kadang anak-anak kita sibuk, yang penting makan nih nasi, lauk pauknya, terus minumnya 1 gelas aja gitu sedikit. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting juga cairan juga perlu kita berikan sangat banyak kepada anak-anak. Nah, untuk berbuka yang
sebenarnya disarankan untuk anak justru kita berikan pada saat berbuka, begitu mulai berbuka, berikanlah makanan dengan kadar indeks glikemik yang tinggi untuk segera cepat mengisi kadar gula si anak. Kemudian baru pelan-pelan kita berikan makanan yang lain. Jadi kalau untuk berbuka untuk anak-anak justru saran kita ialah berikan kadar indeks glikemik yang tinggi dulu gitu untuk cepat mengisi kadar gula anak, kemudian baru kita berikan makanan yang lain. Sebenarnya aman atau tidak sih anak tersebut akan jadi dehidrasi nggak sih? Jadi yang perlu dipantau oleh orang tua ialah pada anak mulai belajar berpuasa ialah jangan lupa kita pantau berat badan anak. Kita pantau paling tidak anak tersebut berat badannya harus tetap gitu. Apalagi anak umur 5 tahun, 6 tahun kita tahu dia sedang bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan sangat penting. Jadi kalau tiba-tiba anak itu sudah turun nih, kenapa nih? Ada sesuatu. Maksudnya apakah kita perlu memaksakan terus anak tersebut sampai berpuasa? Enggak. Mungkin ya jadi kita harus terus karena targetnya mungkin kalau kita mah senang gitu ya berat badannya turun. Tapi kalau pada anak mah tidak. Jadi kita harus sambil melihat kita pantau juga berat badannya. Nah, jadi pada prinsipnya kita bisa memperkenalkan dari mulai usia 4 tentang puasa, kemudian mulai berpuasa mungkin usia 5-6 tahun ya. Mungkin pendahuluannya segitu, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Arifah Nur Istiqomah dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa. Ya. Jadi di sini kita berbicara tentang puasa. Tentunya juga selain aspek pada kesehatan fisik juga aspek kesehatan mental ya. Kalau mengenai bagaimana manfaat puasa bagi kesehatan mental, mungkin berangkat dari konsep dulu kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu adalah dimana apabila seseorang itu mampu beradaptasi dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat dan dengan lingkungan, dan dapat mengatasi semua masalahnya dengan cara yang sehat dan dapat berkontribusi dalam kehidupannya ya gitu. Nah, dari konsep ini kita berdasarkan pada suatu konsep bahwa kesehatan mental itu ada bio, psiko, sosial, spiritual. Ini nanti kaitannya dengan puasa. Jadi puasa sendiri nanti akan berpengaruh baik secara biologi maupun secara psikologis dan secara juga spiritual. Kita tahu bahwa kegiatan puasa itu ada selain puasa ya, menahan makan, minum, lapar dan sebagainya, juga ada suatu ritual-ritual selama bulan puasa ya. Kita zikir, kita sholat malam lebih banyak seperti itu ya. Itu juga akan memberikan suatu dampak ke dalam kesehatan mental kita. Karena di situ kita akan menjadi lebih dekat sama Tuhan dan itu dekat sama Allah, itu akan memberikan suatu aspek kesembuhan. Karena dalam konsep selain tadi ya yang biologi, psikologinya, sosial dan spiritual itu sebagai penyebab, berarti dalam hal penyembuhannya juga melibatkan aspek itu. Nah, pengaruh puasa dalam aspek biologi ini akan berpengaruh pada nanti kadar yang namanya yang paling dari beberapa penelitian meningkatkan kadar endorfin. Endorfin itu adalah opiat endogen. Jadi dalam tubuh kita itu sebetulnya sudah ada opiat. Mungkin kalau ada pecandu mungkin kan tahu ya, puto gitu di dalam tubuh kita sudah ada opiat. Endorfin namanya, yang penting untuk rasa kita senang, rasa kita tentram dan rasa bahagia. Selain itu juga puasa meningkatkan kadar endokannabinoid, yaitu semacam suatu zat kimia, kalau kita ada bahasa kedokterannya neurotransmitter ya, itu semacam zat ganja. Jadi sebetulnya Allah itu sudah memberikan zat-zat tertentu dalam diri kita, tadi ya opiat endogen, ganja endogen yang namanya endokannabinoid dalam tubuh kita, sehingga kita akan merasa juga tadi ya senang, terus tenang dan bahagia itu. Jadi puasa tadi memang akan berdampak pada setelah hari ke-7 biasanya. Kalau hari minggu pertama kita kan masih lemas, masih penyesuaian ya. Setelah hari ke-7 dan berikutnya itu akan baru terasakan manfaatnya, karena itu tadi sudah ada peningkatan dari endorfin ya, kemudian endokannabinoid, dan dari beberapa penelitian juga dengan puasa ini kita juga ada peningkatan katanya yang namanya BDNF ya dari sel otak seperti itu, sehingga itu akan memperbaiki istilahnya peremajaan sel-sel otak lah, jadi mencegah untuk
terjadinya suatu degenerasi dari sel otak, seperti itu. Dari beberapa penelitian ada seperti itu. Kemudian dari aspek psikologis tentunya kita tahu bahwa puasa itu menahan, mengontrol diri kita ya, mengontrol diri, menahan hawa nafsu, sehingga melatih dari keinginan kita itu untuk selalu terkontrol. Jadi dengan puasa tadi selain ada aspek biologinya yang meningkatkan memang endorfin ya, kemudian endokannabinoid, juga yang namanya juga serotonin yang mana akan mempengaruhi HPA aksis, sehingga puasa ini ada dampak penyembuhannya terhadap cemas dan depresi ya, yang paling menonjol di situ. Terus dari aspek psikologinya tadi dia akan melatih kita seseorang untuk mengontrol emosinya ya, kemudian dari spiritualnya akan memberikan juga aspek penyembuhan dengan tadi, karena lebih dekat sama Allah dengan zikir dan sebagainya. Mungkin itu dulu, nanti bisa dalam diskusi seperti yang lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya yang terakhir, tetapi saya akan memberikan gambaran bahwa manfaat yang paling dirasakan seseorang puasa secara ilmu gizinya adalah meningkatkan penyerapan protein. Hal ini bisa terlihat bahwa jarang terjadi orang puasa berat badannya turun terus. Dan biasanya ini yang seperti tadi dokter katakan, pada 7 hari pertama tidak akan kita sangkal bahwa memang akan mengalami penurunan berat badan. Biasanya 10 hari pertama akan mengalami penurunan berat badan, dan 10 hari kedua berat badan kita biasanya kembali ke awal. Yang lebih anehnya lagi adalah 30 hari dan selanjutnya 21 dan selanjutnya biasanya berat badan kita akan bertambah. Karena dengan berpuasa itu adanya peningkatan penyerapan protein. Tetapi ini juga yang seperti tadi dokter Ana katakan, bahwa seorang anak ketika berpuasa itu bukannya ditambah nasinya yang banyak atau mungkin ditambah dengan makanan gorengan yang berlemak, tetapi kandungan proteinnya setidak-tidaknya sama seperti yang di luar bulan Ramadan, sehingga pertumbuhan anak tersebut tidak terganggu. Yang jadi permasalahan di Indonesia adalah seringkali orang berpuasa tapi kok berat badannya naik terus. Permasalahan yang pertama adalah ketika berpuasa mengkonsumsinya adalah sesuatu hal yang kalorinya bukan tinggi, bahkan sangat tinggi. Karena secara sunnah nabinya bahwa ketika berbuka adalah dengan kurma 3 biji. Kenapa enggak 5, 10 dan lain sebagainya? Apakah Nabi miskin? Bukan. Cuma memang dengan 3 biji atau bahasa gizinya adalah satu penukar, itu sebagai persiapan lambung atau pencernaan akan menerima makanan yang lebih banyak lagi. Tetapi di Indonesia tidak seperti itu. Ya mungkin teman-teman sudah tahu semua, di Indonesia kolaknya itu isinya santan, gula, pisang, yang satu secara ilmu gizinya, satu penukar pisang itu adalah 50 gram atau setengah buah. Tapi di dalam satu mangkuk tersebut ada pisangnya minimal 2. Belum lagi santan, belum lagi ada tepung-tepungan yang lain yang memang kandungan zat gizinya tinggi. Hal ini mengakibatkan apa? Tubuh akan mengalami suatu keterkejutan. Apabila suatu terkejutan terjadi, maka asam lambung keluar lebih banyak dan tuntutannya makannya akan lebih banyak dan asupan kalorinya akan lebih tinggi. Itu yang jadi permasalahan di Indonesia. Nah, lalu yang keduanya adalah ketika kita berbuka, bahasanya Indonesia itu kembali lagi, kalau berbuka sagalaya, kalau sahur saayana. Padahal persiapan pada saat sahur itu seharusnya memiliki kandungan yang cukup, karena kita tidak akan
tidak akan makan dan minum lebih dari 13 jam. Tapi di Indonesia pada saat berbuka segala ayat, tapi 4 sampai 5 jam, ya kecuali kalau orangnya suka tahajud, itu memang perlu memiliki asupan kalori yang cukup untuk proses tahajud tersebut. Tapi di kita makan segalanya, lalu setelah itu tidur. Hal ini berakibat apa? Berakibat ketika asupan karbohidrat dan kelebihannya itu telah disimpan dalam bentuk glikogen di otot dan di hati, selebihnya akan dirubah menjadi lemak atau bahasa medisnya lipolisis. Sehingga memang akan terjadi kelebihan berat badan. Mungkin itu saja sih pembukaan dari saya mengenai kasus-kasus perlu pengaturan makan pada beberapa penyakit. Mungkin salah satunya DM, nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada penarasumber. Telah dijelaskan teman-teman tadi manfaat berpuasa dan tips berpuasa untuk anak-anak. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Langsung aja ya dok, saya nggak tahu kepada dokter siapa. Cuma masalahnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau orang yang mempunyai penyakit mah, apalagi mahnya sudah kronis, apakah kalau akan mengikuti puasa itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan? Kemudian ada mitos atau apa? Kalau misalnya dia mempunyai penyakit mah, kemudian dia berpuasa, biasanya penyakit mahnya itu sembuh. Apakah betul itu dok? Terima kasih. Ya betul Bu, terima kasih. Jadi untuk penyakit mah ini betul, yang pasti pertama kita harus evaluasi dahulu. Karena penyakit mah ini kalau bahasa medisnya adalah dispepsia. Penyebab dari dispepsia ini sangat banyak, apakah organik atau fungsional. Dua dulu itu. Kalau organik itu misalnya adanya tukak lambung, kemudian adanya suatu gastritis erosif, jadi permukaannya yang meradang, itu juga bisa. Ataupun ini suatu mah yang fungsional. Ini ada peranannya juga dengan gangguan psikologi, seperti tadi Dr. Risti sampaikan bahwa gangguan emosional, stres itu akan meningkatkan asam lambung. Nah, jadi permasalahannya adalah kita evaluasi dahulu ini. Sebelum puasa ini, yang sering mengeluh mah kita evaluasi apakah mahnya ini suatu dispepsia organik atau fungsional. Banyak yang dispepsia fungsional justru dalam keadaan puasa membaik. Karena dia, tadi Dr. Risti telah sampaikan bahwa lebih tenang, lebih mendekatkan diri, jadi rasa cemas depresinya berkurang, justru itu mahnya akan berkurang. Dan dari sisi pengaturan jadwal makan juga jadi teratur, jenis makanannya juga jadi lebih diatur, justru itu juga akan lebih membaik untuk keluhan mahnya. Kecuali memang sudah ada organiknya, ada tukaknya, ternyata tukaknya tidak satu atau bahkan ada dua, itu mungkin butuh obat-obatan medikamentosa untuk persiapan puasanya, seperti ya golongan untuk mengatasi tukak lambung dan untuk mengatasi kelebihan asam lambungnya, itu bisa kita berikan seperti sirup antasida atau sukralfat ataupun PPI proton pump inhibitor. Jadi obat-obatan untuk mengatasi keluhan mahnya itu bisa kita coba, bisa kita berikan pada pasien untuk persiapan puasanya. Jadi kata kuncinya adalah evaluasi mahnya. Apa sebabnya? Kalau terlalu berat, mungkin sebaiknya betul-betul didalami dulu itu sebabnya kenapa. Mungkin terjawab Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waris dari Okezon. Dok, kalau untuk yang punya penyakit diabetes mellitus itu mungkin bisa dijelasin lebih rinci nggak tipsnya seperti apa agar cara berpuasa mereka aman. Terus mungkin untuk masalah gizi, ini yang cukup bosan juga saya sebenarnya ditanya soal gorengan, tapi kan selalu
berulang setiap tahun seperti itu. Dan mungkin sebahaya apa, dan mungkin ada cara lain nggak, misalnya bikin gorengan di rumah dengan minyaknya minyak sayur atau seperti apa? Oh, terima kasih pertanyaannya, krusial sekali. Saya berharap ditanya, untung ada yang bertanya. Jadi diabetes mellitus tipe 2 ini persiapan puasanya, pertama-tama ini harus disampaikan, kita harus stratifikasi resiko dahulu. Pasien diabetes ini kita evaluasi dahulu untuk yang kesiapan berpuasanya. Jadi kita masukkan ke dalam 4 kategori: resiko rendah, resiko sedang, resiko berat, dan resiko sangat berat. Jadi kalau resiko berat dan sangat berat ini, pasien diabetes mellitus tipe 2 tidak dianjurkan berpuasa. Kalau resiko ringan dan sedang masih diizinkan berpuasa. Nah, sekarang kita masuk ke stratifikasi resikonya. Bagaimana mengklasifikasikan resikonya? Yang pasti yang pertama adalah kontrol gula darahnya. Itu syarat utamanya. Apakah kontrol gula darahnya baik, sedang, atau buruk? Nah, ini bisa dinilai dari pemeriksaan HbA1c, yaitu kontrol gula darah 3 bulan terakhir ke belakang. Jadi kita mengenal di dunia medis ini untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2, parameter keberhasilan terapi adalah HbA1c. Jika nilainya kurang dari 8, ini pasien masuk dalam kategori jika pasien kurang dari HbA1c-nya kurang dari 7,5 atau 7, ini adalah kategori risiko ringan, pasien diizinkan berpuasa. Artinya kontrol gula darahnya baik. Jika HbA1c 8 sampai 9, ini kategori sedang. Diberikan edukasi pada pasien untuk puasa yang aman. Kemudian jika HbA1c lebih dari 10, ini masuk dalam kategori pasien stratifikasinya adalah risiko berat dan sangat berat. Kemudian parameter lainnya selain HbA1c adalah bagaimana kontrol metabolismenya, tekanan darahnya, profil lipidnya atau kolesterolnya. Itu juga harus diperhatikan, harapannya dalam kontrol yang baik. Kemudian yang berikutnya, stratifikasi resikonya adalah obat apa yang dipakai pada penderita DM tersebut. Apakah obat-obatan? Apakah insulin? Jika pasien memakai insulin bahkan sehari bisa 3-4 kali, ini sebetulnya stratifikasi resikonya pasien diabetes dalam kondisi risiko berat atau sangat berat. Ini juga harus diedukasi. Kadang kita sudah larang, Pak, Ibu, karena kontrol gulanya dengan insulin 4 kali, sebaiknya tidak berpuasa secara teoritis. Namun pasien ini, ya namanya juga ibadah, tetap ingin menjalankan ibadahnya. Nah, di sini kita harus tekankan pada pasien untuk betul-betul memantau gula darahnya dengan mandiri dan dengan baik. Jadi harapannya pasien diabetes mempunyai alat ukur gula darah mandiri. Jadi dari jam ke jam, terutama jam kritis, itu jam menjelang buka, takutnya pasien gula darahnya drop atau hipoglikemia. Itu harus kita pantau jika memakai regimen obat yang cukup kompleks. Jadi ditentukan dahulu regimen obatnya. Dan yang terakhir adalah penyakit penyertanya. Apakah ada gagal ginjal? Apakah ada gagal hati? Jika itu ada, itu sebaiknya pasien tidak berpuasa. Kemudian apakah pasien dalam kondisi infeksi berat, seperti kena infeksi paru-paru, saluran kemih, demam, itu sebaiknya pasien DM tipe 2 tidak diizinkan untuk berpuasa. Jika tidak ada kelainan tersebut, pasien masuk ke dalam kategori ringan atau sedang, pasien diizinkan untuk berpuasa. Pak Ide, silakan. Iya, terima kasih. Saya akan menambahkan dulu yang tadi gastrit, mah. Yang harus dihindari pada orang mah itu yang memiliki yang berbumbu tajam. Apakah itu terlalu asam atau terlalu pedas? Lalu yang keduanya, makanan yang bergetah dan makanan yang bergas.
Kalau yang bergetah itu seperti, kalau yang bergas seperti ubi, hal yang seperti itu, karena akan memperparah lambungnya. Nah, lalu pertanyaan berlanjut pada pertanyaan yang DM tadi. DM itu mungkin pedoman untuk pengaturan makannya adalah 3J: jadwal, jumlah, dan jenis. Baik yang saat puasa ataupun di luar bulan Ramadan ini memiliki 3J-nya tetap, akan tetapi perlu pengaturan makan pada saat Ramadan. Jadi maksud saya, ketika seseorang yang di luar bulan Ramadan kebutuhan kalorinya 1.500 kalori, maka seyogyanya pada saat bulan Ramadan itu tetap 1.500 kalori. Permasalahannya pada orang normal, ketika dia mengalami kekurangan asupan kalori, maka dia akan memecah cadangan di dalam tubuh, cadangan di dalam tubuh, di otot atau di hati dalam bentuk glikogen, sehingga gula darahnya akan normal kembali. Tetapi pada orang diabetes hal ini tidak bisa terjadi. Maka asupan kalori pada orang diabetes atau diabetesi pada bulan Ramadan, jumlah asupan kalorinya sama. Nah, ini yang agak susah, bahasanya bukan susah, perlu edukasi lebih lanjut. Nah, pengaturan makan pada bulan Ramadan ini pada saat sahur dia mengkonsumsi makanan yang porsi pagi. Nah, sebaiknya makanan yang porsi pagi ini memang yang memiliki karbohidrat atau carb load-nya yang agak panjang, termasuk yang nilai indeks glikemisnya itu juga rendah. Jadi secara teori, apabila indeks glikemisnya tinggi, maka dia akan cepat habis atau glukosa load-nya rendah. Nah, biasanya ini sangat bisa mengaturnya, banyak kandungan serat supaya agak lebih panjang. Nah, pada saat adzan itu mengkonsumsi buah-buahan, satu penukar yang jam 10. Karena snack yang untuk diabetes itu tidak bisa atau tidak banyak variasinya kecuali buah-buahan. Nah, ketika dia melakukan ibadah sholat maghrib, nah biasanya dokter makan obat yang sebelum makan. Jadi obatnya ini mungkin nanti dokter Miftah yang akan lebih lanjut karena kompetensi saya tidak di arah situ. Nah, jadi makan obat dulu, tunggu 5-10 menit baru porsi makan siang. Dan setelah sholat tarawih mengkonsumsi porsi makan malam. Nah, ini suka menjadikan keluhan atau pertanyaan besar, walah baru juga makan nasi pada setelah sholat maghrib, ini harus makan lagi setelah menjelang tidur atau setelah tarawih. Nah, ini sebenarnya bisa diganti secara ilmu gizi atau secara ilmu kulinernya dengan makanan one dish meal. Makanan one dish meal ini adalah satu porsi tetapi kandungan zat gizinya tinggi, tapi kandungan zat gizinya juga seimbang. Jadi satu porsi tersebut ada sumber karbohidratnya, lemak, dan protein. Biasanya itu seperti makaroni skutel ataupun bihun, mie,